Nama saya Diki, saya berumur 40 tahun, peristiwa ini terjadi ketika saya berumur 28 tahun, saya tinggal di Assam, sebuah negara bagian di India. Suatu hari saya sedang mengemudi pulang dengan Toyota Yaris hitam. Ketika saya berkendara, tiba-tiba dua sepeda motor melaju kencang melewati saya, dengan sepeda motor model Duk 390 dan sepertinya para pengendara itu sedang mengejar satu sama lain atau sedang melakukan perlombaan balap liar. Setelah sekitar 5 menit, sebuah mobil polisi melaju kencang melewati saya. Mereka menuju ke arah para pengendara sepeda motor dan mereka menepikan mobil saya. Salah satu polisi turun dan meminta saya untuk turun. Saya turun dan dia bertanya kepada saya, apakah Anda melihat dua sepeda motor melewati Anda? Ujar polisi itu. Saya ragu-ragu sejenak, saya berkata ya dan saya memberikan model dan nomor plat sepeda motor yang mereka katakan akan memberitahu saya. Keesokan harinya saya sedang bekerja di depan komputer, kemudian tiba-tiba saya menerima email anonim di komputer saya. Saya membukanya dan sesuatu seperti ini ditulis dengan huruf tebal. Anda telah mencampuri urusan kami, sekarang bayarlah, dan ada sesuatu yang diposting di bawah ini yang tidak akan saya lupakan sampai saya mati. Ada foto-foto rumah saya dan bagian terburuknya adalah ada foto-foto ruangan seperti kamar tidur, dapur, dan aula saya. Saya segera menelepon polisi dan mereka muncul 10 menit kemudian, mereka memeriksa komputer saya dan setelah beberapa waktu mereka mengatakan bahwa siapapun yang telah mengirim email ini telah menggunakan pusat penelusuran acak dan tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Tetapi seorang polisi mengatakan, mereka akan menempatkan seorang polisi untuk mengawasi rumah saya. Seorang polisi berdiri selama 5 hari di rumah saya. Hari ke-6 adalah hari yang paling mengerikan dalam hidup saya. Saya sedang tidur di kamar tidur, tiba-tiba saya mendengar jeritan yang mengerikan dari polisi itu. Saya keluar dan apa yang saya lihat membuat darah saya berubah menjadi es. Ada dua orang yang mengenakan celana hitam dan jaket hitam menikam polisi itu sampai mati. Salah satu dari mereka menoleh ke arah saya dan saya dapat melihat wajahnya dengan jelas. Ia memiliki senyuman psikopat yang menyeramkan, lalu mengeluarkan pisau dan mulai berlari ke arah saya. Sementara yang satunya lagi berkata, jangan pernah melibatkan diri dengan kami. Saya melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa melindungi saya, dan ada pemukul kriket tua yang saya ambil. Kemudian saya pukul orang itu pada bagian kepala hingga dia jatuh dan darah menggenang. Kemudian orang satu lagi menembakkan senjatanya dan berlari ke arah saya, kemudian saya memukulnya juga. Setelah itu saya segera masuk dan menelepon polisi India. Polisi itu muncul 5 menit kemudian dan kedua orang itu dibawa ke rumah sakit dan mereka selamat. Sayangnya polisi yang ditikam meninggal dunia. Saya bersaksi di pengadilan sebagai saksi kunci sedangkan mereka berdua dijatuhi hukuman. Ternyata mereka berdua adalah tahanan yang melarikan diri dari penjara setelah membunuh sipir penjara dan anjing, kemudian mencuri dua sepeda motor dan sepeda motor itu adalah sepeda motor yang sama melintas di depan saya dengan kecepatan tinggi. Polisi mengejar mereka tetapi kehilangan kendali atas mereka. Sampai hari ini saya masih menyimpan bunga untuk polisi di makamnya karena mati untuk melindungi saya.